malam pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan kesiapannya untuk segera merevisi peraturan KPU jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Sungguh sigap memang langkah KPU ini, padahal MK sampai saat ini belum memutuskan apapun. Beda halnya saat Mahkamah Agung memutuskan peraturan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan di setiap dapil. KPU justru terkesan meresponnya dengan lambat. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Standar Ganda Penyelenggara Pemilu. Bersama saya, Afiani Malik. Standar Ganda Penyelenggara Pemilu. Respons berbeda tampak nyata diberikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung di satu sisi dan putusan Mahkamah Konstitusi di sisi lain. Terhadap putusan MA terkait dengan uji materi pasal penghitungan pecahan desimal keterwakilan perempuan, KPU meresponsnya dengan lambat, malas-malasan, bahkan cenderung mencari-cari pembenaran untuk tidak mengeksekusinya. Ujung-ujungnya mereka enggan merevisi peraturan KPU atau PKPU nomor 10/2023 tentang pencalonan anggota legislatif. Namun, terhadap putusan MK perihal uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang bahkan sampai hari ini belum diputuskan, KPU sangat sigap. Ketua KPK Hashim Asyari sendiri yang menyatakan KPU siap merevisi PKPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden begitu nanti MK memutuskan perkara tersebut. Kabarnya MK akan membacakan putusan pada 16 Oktober mendatang. Tentu saja sikap standar ganda KPU tersebut mengundang tanda tanya dan dugaan-dugaan dari publik. Mengapa untuk putusan MA terkait keterwakilan perempuan yang sudah terang benderang KPU tidak acuh dan abai, tetapi di saat yang sama mereka malah siap masuk ke ranah yang belum menjadi putusan MK? Sangat patut diduga ada kepentingan penguasa yang sedang dijaga KPU. Ini bisa kita lihat terutama dalam sikap mereka yang begitu semangat menomorsatukan putusan MK dan menomorsekiankan putusan MA. Dalam bahasa gampangnya, tidak hanya soal keseriusan, independensi KPU pun patut dipertanyakan. Memang kepentingan politik kekuasaan di balik gugatan uji materi syarat usia capres dan cawapres sangatlah kental. Putusan MK nanti akan menjadi penentu langkah penguasa saat ini dalam memuluskan dinasti politik yang sedang ia bangun. Sudah bukan rahasia lagi bahwa uji materi soal usia capres-cawapres itu adalah jalan pintas untuk membawa putra sulung Presiden Joko Widodo melompat jauh menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun, tentu itu bukan alasan bagi KPU untuk boleh memprioritaskan respons terhadap putusan MK. Sementara di sisi lain mereka tidak mengajukan putusan perkara yang lain. Kita tidak hendak mengatakan bahwa KPU semestinya juga merespons setengah hati putusan MK tersebut. Tidak. Sebaliknya, kita justru ingin mendorong KPU agar memberikan perlakuan yang sama terhadap dua putusan dari lembaga yang berbeda itu. Kita ingin KPU memiliki keseriusan dan kehendak politik atau political will dengan derajat yang sama dalam merespons putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan pemilu. Jangan tebang pilih. Jangan pula memasang standar ganda. Jika sikap seperti itu yang terus ditunjukkan KPU, tidak saja publik dan peserta pemilu yang akan dirugikan, tetapi juga berpotensi melemahkan legalitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu 2024 di mata publik.
Pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, standar ganda penyelenggara pemilu. Dan sudah bersama dengan saya di studio, anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Mas Abdul Qohar, selamat malam. Selamat malam, Abi. Mas Qohar, ini mengerikan sekali jika ternyata penyelenggara pemilu yang harusnya independen malah memiliki standar yang ganda. Yang kita soroti standar ganda ini, mungkin Mas Qohar bisa jabarkan lebih jauh. Ya, ini respons KPU terhadap dua institusi setara, sama-sama mahkamah, yang satu Mahkamah Agung, yang satu Mahkamah Konstitusi, hanya saja beda pokok perkara. Tapi sebetulnya pokok perkara ini, yang satu itu bukan berarti tidak lebih penting daripada yang lain. Yang diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah cara menghitung bagaimana nanti kuota perempuan di parlemen itu bisa tetap terjaga 30%. Kalau apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ini tidak segera dieksekusi, ada potensi bahwa jumlah perempuan di parlemen yang terpilih ya, itu nanti akan jauh berkurang daripada kuota 30%. Karena standar yang dipakai oleh peraturan KPU yang digugat itu adalah bahwa apabila ada pecahan di bawah desimal, maka dia ikut ke bawah, tidak ikut ke atas. Katakanlah misalnya 24,9%, ikutnya itu bukan ke 20 ya, 20. bukan ke 21. Padahal yang dikehendaki adalah 30. Nah, dengan komposisi seperti itu, cara menghitung seperti itu, Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa mengembalikan kepada peraturan semula, yaitu ditarik ke atas. Tetapi apa yang terjadi, putusan sudah dilakukan pada 28 Agustus. Sekarang sudah bulan Oktober. KPU selalu berdansa-dansi, maju, mundur, kanan, cari-cari alasan terus. Putusan belum diterima lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang intinya adalah ngeles. Sampai sekarang kita belum melihat bagaimana ada eksekusi atas putusan MA itu. Tetapi terhadap hal yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan baru akan diputuskan rencananya tanggal 16, sudah memberikan respon yang sangat sigap. Apa itu? Yaitu tentang usia baca pres, baca wapres. Dari 40 diubah menjadi 35. Apa yang dikatakan KPU? KPU mengatakan siap mengubah peraturan. Ditanya apakah waktunya ada, dikatakan juga bisa nanti dikondisikan waktunya ada gitu ya. Itulah yang membedakan. Mengapa? Karena yang berperkara ini, yang satu ini adalah persoalan yang ada kaitannya dengan putra presiden. Ada kaitannya dengan sosok-sosok yang berpotensi untuk menjadi bakal calon wapres. Yang sampai saat ini disebut-sebut bakal menjadi baca presnya Prabowo Subianto. Yaitu Gibran Rakabuming Raka. Mas Qohar, untuk lebih memberikan gambaran yang lebih lengkap, kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa pemirsa statement lengkap dari Ketua KPU berikut ini. Ketentuannya masih itu. Dan peraturan KPU yang mengatur tentang pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden juga ketentuannya masih 40 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Berarti menegaskan memungkinkan untuk merubah PKPU ya Pak sesuai dengan putusan yang tadi. Memungkinkan. Meskipun mepet waktunya. Memungkinkan. Memungkinkan, kurang lebih seperti itu. Mas Qohar, ini terlihat KPU memang sudah sigap menyiapkan diri atau sebenarnya disiapkan oleh pihak-pihak tertentu. Jawabannya usai jeda pemirsa. Kita lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, Mas Qohar. Tadi kita sama-sama mendengarkan statement dari Ketua KPU ketika ditanya oleh wartawan apakah memungkinkan melihat bahwa sementara sepertinya MK akan menyampaikan keputusan pada tanggal 16 Oktober, lalu pendaftaran dibuka 19 Oktober, ditutup sampai 25 Oktober. Namun seakan-akan memang jadwal yang sangat padat, tapi Ketua KPU mengatakan masih memungkinkan. Jadi pertanyaannya adalah, ini MK merespon cepat karena memang sigap menyiapkan diri atau memang sudah disiapkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan adalah apabila KPU terlalu larut dalam permainan kekuasaan,
maka pada titik itu kita menyaksikan independensi KPU betul-betul sudah dipertaruhkan. Atau jangan-jangan sudah ditaruh di bawah. Bukan dipertaruhkan lagi, tapi ditaruh di tempat yang paling bawah. Nah, ini adalah potensi yang sangat berbahaya bagi proses pelaksanaan demokrasi, yakni pemilu di tahun 2024 nanti. Kita saksikan beberapa elemen-elemen pemilu sekarang sudah mulai masuk angin. Bawaslu ketika menyangkut dengan hal ikhwal yang terkait dengan kekuasaan, capres tertentu mungkin, capres tertentu atau orang-orang tertentu menjadi masuk angin. Sekarang kita saksikan KPU dengan memberikan respons yang berbeda. Padahal problem yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu juga problem serius. Keterwakilan perempuan itu persoalan serius, Afi, bukan persoalan main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa kita kesampingkan. Karena sudah sekian puluh tahun, sekian dekade, perempuan selalu berada ditaruh di posisi di belakang dalam politik. Nah, ketika ada upaya untuk memajukan kaum perempuan, tetapi sekarang ini respons KPU lambat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sementara di sisi lain, untuk aturan yang belum diputuskan dan itu terkait dengan kekuasaan, dia sigap, itu sama seperti KPU ini sama seperti orang yang sudah main di start, sudah berancang-ancang untuk berlari kencang. Ini udah siap-siap di start atau udah nyolong start duluan ya? Ini sudah memulai di depan satu langkah, katakanlah begitu. Ketika respon yang diberikan seolah-olah bahwa ini untuk perubahan yang terkait dengan kekuasaan maka selalu ada waktu. Tetapi untuk perubahan yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, nanti-nanti dulu, kalau perlu dilupakan. Itu yang saya sebut, yang satu ini sudah siap-siap di start, sementara untuk satu yang lainnya masih dansa-dansi, naik turun, ke kanan ke kiri. Ini akan merusak kepercayaan. Distrust akan terjadi. Jadi jangan sampai salahkan publik apabila publik kemudian menilai kualitas pemilu 2024 akan terancam legitimasinya, akan terancam legalisasinya. Karena apa? Karena standar ganda yang dimainkan oleh penyelenggara betul, ini. Adalah standar ganda dan ini sangat berbahaya. Mas Kohar, kita mengingatkan bahwa kita ingin KPU memiliki keseriusan dan kehendak political will yang derajatnya sama dalam merespon putusan-putusan dari hukum yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan pemilu. Yang kita mau adalah political will yang baik, bukan malah penyelenggara ini ikut bermain politik. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Pertanyaannya, apakah kesigapan KPU untuk merevisi PKPU adalah dalam rangka menjaga kepentingan penguasa? Ini bisa dikatakan, Mas Kohar, dominan sekali ya. 91% netizen mengatakan iya, seakan-akan memang ada kepentingan penguasa yang dijaga atas kesigapan KPU merespon nanti putusan MK. Hanya 9% yang mengatakan tidak. Nah, dengan kesan standar ganda dalam bekerjanya penyelenggara pemilu, Mas, harusnya kan penyelenggara pemilu ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk pihak yang lain gitu, Mas Kohar. Jadi apa yang terjadi dengan KPU kali ini bukan berarti maksud kita dia untuk melambat-lambatkan keputusan MK juga, bukan. Tetapi perlakukan semuanya secara sama. Lakukan standar yang setara, respons yang sama untuk dua persoalan yang terkait dengan pemilu. Apakah itu Mahkamah Agung, apakah itu Mahkamah Konstitusi. Jangan pula terjebak pada permainan seolah-olah seolah-olah ada permainan bahwa ini MK juga sengaja diulur-ulur supaya keputusan KPU juga sudah disiapkan sebelumnya bagaimana kalau keputusannya A seperti apa, kalau keputusannya B seperti apa. Pokoknya langsung terrealisasi, langsung direspon dengan cepat. Hal yang sama mestinya juga berlaku pada Mahkamah Agung. Ingat, sudah banyak elemen pemilu, sudah banyak aktivis pemantau pemilu yang mempertanyakan bagaimana respons KPU terhadap Mahkamah Agung ini. Jangan sampai distrust itu kemudian
merusak kualitas demokrasi. Ya. Terlalu mahal harganya, Afi, Yes. bagi kita untuk merusak demokrasi kita yang baru mekar, belum sepenuhnya tertata secara baik, belum sepenuhnya terlembaga, terinstitusionalisasi secara benar. Nah, kalau itu yang terjadi, Ya. wah, kita akan terpukul mundur lagi. Demokrasi kita akan terpukul Mundur jauh lagi, dan kita menyayangkan. kita akan berada dalam situasi bukan lagi rule of law yang bekerja, Ya. tetapi rule by law. Rule. Hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan, Oke. aturan yang dikendalikan oleh kekuasaan. Baik Mas Kohar, kita harapkan catatan ini bisa ditangkap ya. Maksudnya adalah baik untuk menjaga independensi dan Ya. juga azas dari pemilu sendiri, Ya. jujur dan adil itu dipegang oleh semua pihak. Betul. Baik, Mas Kohar terima kasih banyak Terima kasih, sama-sama. untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.